Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan materi dengan tema Al-Faqihah. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit belajar tentang qawaid. Yang kita pelajari adalah dua kata, yaitu dzalika dan tilka. Dzalika untuk mudzakkar dan tilka untuk muannas. Arti dari kata dzalika dan tilka itu adalah itu sebagai kata tunjuk. Sama dalam bahasa Indonesia, itu merupakan kata tunjuk tapi sifatnya yang jauh. Berbeda dengan hadza dan hadhihi, ini, tapi sifat kata tunjuk yang dekat. Sedangkan dzalika dan tilka itu kata tunjuk yang sifatnya jauh. Contoh, dzalika saburatun, tilka kursiyun. Seperti rumus sebelumnya, sama dengan hadza dan hadhihi, kata setelah dzalika itu harus laki-laki, yang sifatnya laki-laki, dan kata setelah tilka itu harus sifatnya muannas. Jadi dzalika saburatun dan tilka kursiyun ini adalah kalimat yang keliru. Bagaimana yang benar? Yang benar adalah tilka saburatun wa dzalika kursiyun. Kata setelah tilka itu sifatnya muannas dan kata setelah dzalika itu sifatnya laki-laki. Jadi yang benar adalah tilka saburatun wa dzalika kursiyun. Itu sedikit penjelasan qawaid tentang dzalika dan tilka. Selanjutnya, contoh berikutnya. Dzalika Ahmad wa tilka Fatimah. Oke. Kita boleh lengkapi lagi, misalnya dzalika Ahmad huwa talibun. Tilka Fatimah hiya talibatun. Di situ keliru ya, itu ketinggalan tak marbutohnya. Jadi misalnya kita ingin membuat kalimat yang lebih panjang lagi, dzalika Ahmad huwa talibun, tilka Fatimah hiya talibatun. Contoh lain, dzalika qalamun, tilka saburatun. Dzalika qalamun aswad, tilka saburatun launuha sauda. Sedikit saya perjelas di sini. Aswad itu hitam, tapi untuk sifatnya yang laki-laki. Karena kata yang disifatinya adalah qalamun atau pulpen, maka dia menggunakan bentuk aswad. Maka kita sering mendengar hajar aswad, bukan hajar sauda, karena hajar itu sifatnya laki-laki. Tilka saburatun launuha sauda, itu adalah sebuah papan tulis, warnanya hitam, sauda. Kenapa menggunakan sauda? Karena saburatun sifatnya muannas. Selanjutnya, uslub wa ta'birul lughah. Kata pertama adalah malaunu, dalam arti apa warna. Titik bisa kalian tambahkan. Contoh misalnya malaunul kitab, apa warna buku. Malaunus sa'ah, apa warna jam. Ma launu hadhihi saburah, apa warna papan tulis ini. Atau ma launu dzalikal qalam,
apa warna pulpen itu. Jadi ketika kita ingin menanyakan warna, kita menanyakan dengan ibarah ma launu. Sisanya silahkan kalian sempurnakan. Boleh ma launul kitab atau ma launu hadzal kitab dan lain sebagainya. Selanjutnya, ma launul kitab, maka jawabannya launul kitab ahdar. Kenapa menggunakan ahdar? Karena kitab di sini sifatnya jenis kata yang mudzakkar. Kemudian pertanyaan berikutnya, ma launus sa'ah? Kita bisa menjawab launus sa'ah sauda. Warna jam itu sauda, hitam. Kenapa menggunakan sauda bukan aswad? Karena sa'ah sifatnya jenis kata yang laki-laki, perempuan, maka menggunakan sauda. Contoh lain, ma launu hadhihi sabburah? As-sabburah launuha bayda. Papan tulis ini berwarna putih. Ma launu dhalikal qalam? Al-qalam launuhu ahmar. Pulpen tersebut warnanya merah. Jadi kalian harus perhatikan kata sebelumnya atau sifat mana dari kata warna tersebut. Kalian harus bisa melihat mana yang mudzakkar, mana yang muannas, sehingga untuk sifatnya warna bisa menyesuaikan dengan objek yang diwarna. Alkitab maka ahdar, as-sa'ah maka sauda, as-saburah maka bayda, al-qalam maka ahmar. Selanjutnya contoh lain, launul kitabi ramadiyun. Nah, karena ramadiyun sifat dari kata alkitab. Launus sa'ah bayda, warna jam itu putih. As-saburah launuha sauda, papan tulis itu warnanya hitam. Al-qalam launuhu ahmar, pulpen itu warnanya merah. Launut tufah akhdar, warna apel itu hijau. Launul inabi arjuwani, warna anggur itu ungu. Al-faraulah launuha hamra, stroberi itu berwarna merah. Ananasu launuhu asfar, nanas itu berwarna kuning. Jadi kalian harus bisa membedakan antara ahmar dan hamra, abyad dan bayda, ahdar dan hadra di materi-materi sebelumnya, karena warna juga ada sifatnya sesuai, menyesuaikan dengan objek sebelumnya. Makanya istilah humaira, ya, istrinya Nabi itu dari kata hamra, tidak ahmar, tapi pakai kata humaira dari kata hamra yang artinya kemerah-merahan. Mungkin itu untuk penjelasan singkat di tema al-fawakih dan alwan. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.